Guntur sebenarnya pernah lihat nggak sih apa yang disampaikan oleh Mas Hasto yang dikatakan bom waktu itu? Jawabannya Mas Guntur? Ya, beberapa video saya nonton. Video? Ada lagi? Dan juga dalam video itu ya ada dokumen-dokumen. Dokumen? Disertakan juga. Dan juga bukti-bukti yang lain lah. Video itu maksudnya pengakuan atau CCTV atau apa? Ya nanti kita tonton. Kan belum dirilis ya kan, itu kan belum dirilis. Yang jelas lebih dari 5 kasus dan itu kaitan ke korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kalau saya bisa menjawab itu ada puluhan video. Puluhan video, oke. Ya persoalan yang diulas di situ, skandal korupsi pejabat baik yang masih menjabat ataupun yang sudah mantan, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan hukum, dan sebagainya untuk menyerang lawan politik. Termasuk saya tanya terkait dengan Pak Jokowi dan keluarga? Ya ada di situ tentu saja, pasti di situ ada. Dan juga masalah misalnya selama ini perdebatan soal permintaan 3 periode dan perpanjangan masa jabatan. Di situ juga ada yang akan disampaikan dan juga bukti-buktinya. Termasuk juga masalah pelemahan KPK, itu juga akan ada yang dibahas di situ dan beserta bukti-buktinya, tapi nanti kita tunggu rilisnya saja. Dan ya kalau ini muncul ya saya tidak mau mengatakan ini berlebihan, tapi kalau saya menonton beberapa video itu ya bisa menggemparkan ya. Menunggu apa sih? Ya. Kenapa nggak dikirimkan? Ya semua tergantung kepada Sekjen PD Perjuangan. Apa yang beliau putuskan, kapan dirilis ya kita tunggu aja. Dan saya juga barangnya juga bukan di saya. Saya hanya Saya mendengar 3 yang disimpan Mas Hasto, Mas Andi Wijayanto, dan Mbak Koni. Ya, yang tahu itu ya. Yang tahu. Tapi dan tiga diserang menurut Anda itu ya? Ya. Oke. Ya. Tadi saya mau komentar yang kasus Harun Masiku dan Hasto Kristianto. Jadi kita tidak bisa menghakimi seseorang itu bersalah hanya berdasarkan kepercayaan. Oh ini percaya, oke tadi. Tapi berdasarkan apa bukti yang Anda punya untuk menilai seseorang. Karena kalau kita bicara soal bukti yang ada di publik, seperti saya sampaikan tadi, putusan pengadilan terhadap Wahyu Setiawan, Agustiani, Saiful Bahri, itu kan putusan pengadilan yang sudah kita bisa baca di umum. Dan itu sudah punya kekuatan hukum yang tetap. Jadi dasarnya untuk melihat kasus hukum, kita kembali ke situ. Tapi kalau Anda mau bicara soal spekulasi, asumsi, bahwa ini sejak dulu memang pantas dipersangkakan, Anda juga harus baca yang dibocorkan oleh majalah Tempo ketika ada seorang pimpinan KPK tapi tidak disebutkan namanya yang diorder sejak lama untuk membungkus Hasto Kristianto, untuk mentersangkakan Hasto Kristianto, tapi dia menolak karena bagi dia ingin bekerja berdasarkan apa yang dia profesionalitas dia, bukan berdasarkan orderan. Siapa pimpinan KPK waktu itu? Dia tidak sebutkan namanya di majalah Tempo, tapi pernyataan itu dikutip oleh Tempo. Bukan Firly maksudnya? Ya saya nggak tahu ya. Siapa kan itu bisa. Tapi saya kira Tempo juga tidak akan membocorkan sumber informasi itu. Ingin saya katakan bahwa kalau kita melihat pernyataan itu memang sejak awal Hasto Kristianto itu ditarget, dikaitkan dengan kasus Harun Masiku, tapi tidak ada bukti-bukti yang menguatkan sehingga dia tidak bisa ditersangkakan. Di mana bukti-buktinya? Ya putusan pengadilan, lihat aja. Kalau memang ada bukti-bukti yang lain, harusnya itu muncul dan bunyi di pengadilan. Dan itu kan nggak ada. Selama ini kan masalah asumsi-asumsi. Makanya saya katakan tadi, kalau kita baca rilis Ketua KPK, bukan lagi persoalan kasus suapnya, tapi sudah bergeser kepada isu politik yang ditersangkakan adalah Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan. Kemudian di situ di soal masalah penempatan caleg, penempatan soal masalah PAW, ya, yang itu adalah masalah internal partai, kok malah dijadikan sebagai bukti penyuapan. Tadi yang kata kuat. Diminta untuk membungkus Hasto Kristianto, artinya lebih kekuasaan loh itu. Ya, ada pihak luar, dia sebutkan itu. Ada pihak luar dari KPK untuk cepat membungkus Hasto Kristianto. Itu ya yang kalau kita baca. Saya ke Bung Andi dulu sebelum saya ke Bang Rocky. Tadi disebutkan bahwa banyak bukti, ini kaitan ke skandal ya, skandal pejabat. Banyak bukti, ada video, ada dokumen, dan salah satunya menyebut juga tadi Pak Jokowi dan keluarga. 3 periode dan lain sebagainya, dan mungkin ada yang lain. Ada komentar soal itu? Ya, terima kasih Bang Iman. Kalau saya lihat ini, pertanyaan saya tadi sama dengan Bang Ade. Kenapa enggak dari tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu dibuka itu? Ya, satu itu.
Kedua, kenapa barang bukti itu dibawa ke Rusia? Ada apa dibawa ke Rusia? Buat apa dibawa ke sana gitu loh? Kalau mau ya langsung aja bukaan aja gitu loh. Kalau misalnya Jokowi terlibat ya langsung aja kasih apa saja itunya, buktinya. Saya rasa juga adalah petinggi-petinggi PDIP di sana mungkin di-delete di situ. Di laporan-laporan tersebut. Terjerat juga. Ya pasti ada yang terjerat lah. Ini ibaratnya kan buruk muka cermin dibelah. Sudah pasti itu. Cuma di-delete mungkin. Ya kan, Anda nggak tahu dokumen itu jangan bilang pasti. Ini kan asumsi saya. Jangan bilang pasti kalau gitu. Pakai. Jadi gini, Mas. Pertanyaan saya itu, kalau Ibu Koni, ya dulu kan Bu Koni itu kan dari Nasdem. Dia masuk ke PDIP kan baru. Bu Koni bukan orang PDI Perjuangan. Itu saya perlu tegaskan. Bukan Dia nggak masuk ya, kader tapi dia PDI mengakui Perjuangan. dia PDIP lah. Love PDIP. Dia gitu. simpatisan, Ya. dia suka kepada Ibu Megawati, iya. Tapi dia bukan kader PDI Perjuangan. Oke, terima kasih informasinya.